mental merupakan suatu kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Apabila kesehatan mental seseorang terganggu, ia akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang dapat mengarah pada suatu perilaku yang buruk. Masalah kesehatan mental di Indonesia pada saat ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan remaja, karena mereka masih memiliki emosi yang tidak stabil dan belum memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Masa remaja merupakan masa di mana mereka sering mengalami stres, terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu. Pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup mereka, remaja dianggap sebagai golongan yang rentan untuk mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, remaja perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih karena remaja merupakan aset negara dan generasi penerus bangsa. Kesehatan mental pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor genetika, keluarga, pertemanan, gaya hidup, sosial, dan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi mahasiswa secara pasif maupun negatif. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa yang tidak menyadari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut, sehingga mereka lupa akan kesehatan mental mereka. Mereka lupa untuk berfokus pada kesehatan mental karena hanya berfokus pada tugas, organisasi, jadwal kuliah, serta tuntutan-tuntutan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Regulasi diri dalam pelajaran yang baik akan membantu mahasiswa untuk memenuhi tuntutan yang dihadapinya. Regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap emosi dan perilaku di situasi apapun secara mandiri. Kesehatan mental memiliki peranan yang sangat penting bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi dalam lingkungan perkuliahan yang baru. Tentunya, kehidupan di lingkungan kampus dan sekolah jauh berbeda. Mahasiswa baru akan menemukan berbagai macam pergaulan yang sangat beragam serta akan menemukan metode pembelajaran yang berbeda dibanding masa sekolah. Oleh karena itu, secara tidak langsung, mahasiswa baru dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Selain mahasiswa baru, mahasiswa lama pun mengalami beberapa dampak yang diakibatkan oleh kuliah daring, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi. Dengan adanya kuliah daring, maka secara otomatis tugas-tugas perkuliahan pun akan semakin banyak. Menurut paparan dari WHO pada tahun 2022, belakangan ini stres lebih sering muncul terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayang. Yang kedua, terdapat perubahan pola tidur dan pola makan. Ketiga, terdapat sulit tidur dan konsentrasi. Yang keempat ini terdapat menggunakan obat-obatan. Dewasa ini, kesehatan mental mulai mendominasi berbagai macam literatur dan ruang publik. Kesehatan mental merupakan salah satu pembahasan yang mulai mendapat atensi dari berbagai pihak. Begitu disayangkan apabila masih terdapat beberapa kekeliruan terkait pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental. Banyak di antaranya masyarakat yang masih menghubungkan kesehatan mental dengan gangguan kejiwaan. Pemahaman dan pandangan orang awam. Banyak di antara masyarakat yang masih menghubungkan kesehatan mental dengan gangguan kejiwaan. Pemahaman dan pandangan orang awam ini seringkali menjustifikasi makna penting dari kesehatan mental, menjadikan bahasan tersebut sebagai hal yang tabu. Akibat mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental tidak jarang mendapat
diskriminasi, dan dianggap aneh untuk kemudian diasingkan. Kurangnya literasi dan minimnya rasa empati menjadi penyebab besar seseorang melabeli gangguan kesehatan mental sebagai hal yang patut dikecam. Kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesehatan mental sangat diperlukan. Pada dasarnya, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik atau jasmani. Bahkan, kondisi mental atau psikologis merupakan hal yang krusial bagi setiap orang agar tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Gangguan mental saat ini sering dijumpai pada umur 18 sampai 25 tahun. Ditemukan bahwa 64,8% mengalami masalah kecemasan dan 61,5% mengalami gejala depresi. Tanda-tanda yang paling sering muncul adalah kecemasan, depresi, gangguan tidur dan nafsu makan, serta gangguan interaksi sosial. Umur yang mendominasi gangguan mental tersebut memiliki keterkaitan dengan mayoritas umur seorang mahasiswa. Seseorang yang berlabel mahasiswa adalah mereka yang menjalani proses peralihan menuju fase dewasa, yang mana hal tersebut mampu memicu keterkejutan dan masalah psikologis lainnya. Hal ini tidak dapat disebabkan adanya perbedaan kondisi dan tuntutan antara masa sekolah menengah atas atau SMA dengan perkuliahan. Keterkejutan ini dapat menimbulkan adanya berbagai masalah psikologis seperti krisis emosional yang banyak dijumpai atau disebut dengan quarter life crisis. Tak jarang mahasiswa yang sedang mengalami gangguan mental memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Pada tahun 2022, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta rela mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Polisi setempat memberikan penjelasan bahwasanya mahasiswa tersebut mengakhiri hidupnya lantaran depresi pada tugas skripsi yang sedang tersebut menjadi bukti tentang begitu krusialnya seseorang mahasiswa untuk dapat menjadi kesehatan mental. Tidak hanya hadirnya pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru bagi mahasiswa untuk dapat memprihatinkan kesehatan mental. Sisi perkuliahan offline menjadi online menjadi hal baru yang begitu rawan dengan mengakibatkan mahasiswa mengalami kegoncangan mental. Akibat dari perubahan yang secara tiba-tiba tersebut, menimbulkan rasa stres pada sebagian mahasiswa. Ditambah lagi, dengan terbatasnya aktivitas fisik sehingga menjadi penghalang untuk mahasiswa mengembangkan diri. Hadirnya gangguan mental tersebut dapat diantisipasi atau diperbaiki dengan memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama, lakukan perencanaan yang matang dalam setiap rencana yang akan direalisasikan. Kedua, membuat skala prioritas dari rencana tujuan. Yang ketiga, kita dapat melakukan interaksi dengan orang lain atau meminta bantuan apabila kondisi stres. Keempat, atur kegiatan supaya memiliki waktu istirahat dan waktu untuk diri sendiri. Kelima, terdapat lakukan perencanaan step by step beserta pencapaiannya agar kegiatan yang sedang atau ingin dilakukan tidak menjadi beban. Nah, yang keenam ini kita dapat melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater sebagai penenang dan memberi solusi dari permasalahan. Mahasiswa yang dapat mengatasi permasalahan terkait dengan gangguan mental pada dirinya akan dapat lebih maksimal menjalankan perannya dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Dengan begitu, pentingnya menjaga kesehatan mental menjadi mengatasi agar kita tidak gampang stres, yaitu yang pertama, kita harus memiliki perencanaan yang matang karena mencatat dan merencanakan segala merupakan satu hal yang sangat penting. Yang kedua, setelah semua terjadwal dan tercatat dengan baik, maka
kita dapat membuat skala prioritas untuk hal-hal tersebut. Prioritaskan hal-hal yang paling penting terlebih dahulu. Lakukan hal yang di saat kita memiliki waktu. Nah, yang ketiga ini, kita jangan malu untuk meminta bantuan orang lain. Ketika tugas kita numpuk, kamu juga harus ingat bahwa kamu masih memiliki teman yang siap untuk bekerja sama dengan kamu. Setidaknya, kamu tidak merasa sendiri dalam menjalankan semua hal. Dan yang keempat, pastikan kamu memiliki waktu untuk sendiri-sendiri. Kamu perlu mempunyai waktu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Hitung-hitung untuk memberi reward setelah melewati hari-hari yang berat. Hal ini akan menambah kebahagiaan dan kepercayaan diri dalam diri kita. Stres akan muncul ketika ketegangan kita sudah melewati batas energi, sehingga muncul kecemasan yang berlebihan. Selama kita belum mengalami sebuah kecemasan yang berlebihan, maka kondisi mental akan baik saja. Namun, jika sudah melewati batas maksimal kita, maka kita harus sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, jika kita sedang stres, ada beberapa hal yang bisa membantu meredakan ketegangan mental. Hal yang dapat kita membantu meredakan ketegangan mental terdapat yang pertama, kita harus mendapatkan dukungan emosional. Ini penting karena mencurahkan perasaan kepada seorang teman yang dapat dipercaya dapat menjadi cara mengatasi stres pada mahasiswa. Yang kedua, cobalah untuk membebani diri sendiri. Jika kita sudah merasa kewalahan dengan berbagai kegiatan yang berlebih, jangan sungkan untuk melepaskan beberapa di antaranya dan juga menolak berbagai kegiatan yang hanya akan menambah beban waktu kamu. Mulailah menjaga diri kita sendiri dengan mengetahui batas ketahanan. Nah, yang ketiga ini, kita harus mendapatkan waktu tidur yang cukup. Kurang tidur akan mempengaruhi bagaimana cara kita menanggapi berbagai pemicu stres keesokan harinya. Selain itu juga akan membuat kita beresiko mengalami penyakit serius seperti depresi, yang pada umumnya kita memiliki 7-9 jam tidur setiap malam dan usahakan untuk tidur bersamaan dengan jadwal yang normal pada malam hari. Nah, yang keempat, kita harus tetap terhubung dengan keluarga. Jauh dari orang tua bisa menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi mahasiswa baru. Kita bisa menjaga komunikasi dengan keluarga melalui berbagai alat yang memungkinkan, terlebih lagi dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini yang hanya akan sangat memudahkan komunikasi. Hal itu membantu mengurangi kesepian yang dirasakan karena jauh dari rumah untuk pertama kali, menjadi dunia yang dinikmati dan bukannya hal yang memicu stres dan depresi. Dengan cara mengatasi stres pada mahasiswa yang tepat, maka kehidupan kuliah akan menjadi menyenangkan dan bermanfaat. Karena itulah sangat penting untuk menjaga tingkat stres agar tetap terkontrol. Dengan demikian, kehidupan perkuliahan kita akan memberikan manfaat untuk menambah kualitas pada diri kita dan bukannya memberikan pengaruh buruk yang tidak akan membuat kita bertambah